Sayang baru pulang. Sudah ke kantor? Kok sekeras ini? Pernikahan kita belum ada... 20 tahun lalu, ayah ibu meninggal. Meninggalkan Pratama Group, perusahaan raksasa. Saat itu aku masih kecil, jadi perusahaan serahkan ke kakak sepupu. Sekarang, saatnya aku ambil alih. Tak usah mulai dari bawah. Aku mau kenal dulu situasi perusahaan. Halo? Mbak Dia, aku lagi urus bisnis. Nanti baru pulang. Kakak ipar di kantor. Aku kasih tahu dia. Kamu langsung masuk saja. Kamu baru pulang, belum pernah ketemu kakak ipar. Kakak jangan khawatir. Aku mau kenal dulu situasi perusahaan. Aku wawancara biasa saja. Baiklah. Sayang, aku ke atas dulu. Aku tunggu di bawah. Tunggu kamu selesai. Aku antar cek kehamilan. Oke. Masuk. Ini kakak iparku. Cantik juga. Halo? Ini CV-ku. Gak usah dilihat, kamu lolos wawancara. Apa kakak sepupu sudah atur sebelumnya? Aduh, mau coba wawancara juga. Aku puas padamu. Kamu satu-satunya yang tak menatap foto suamiku. Hah? Ingat ya, suamiku lebih tampan dari foto. Kalau kamu berani, tak tahu diri, aku pasti usir kamu. Meski nanti suamiku suka sama kamu cuma hotel. Tapi aku rumahnya. Paham? Kakak iparku ini kok kayak aneh banget. Apa dia bilang sama semua cewek yang wawancara? Kok sungkan banget? Gak apa-apa, lihatlah. Sudahlah, biar kakak ipar tahu hubungan kita. Jangan sampai sungkan nanti. Adik kesayanganku datang ke kantorku. Kakak pasti urus kamu. Bukannya itu suara suamiku? Iya. Berani juga kamu ngaku. Kenapa tak berani ngaku? Berani sekali. Seju suamiku, berani ke depan istri sah. Godain suamiku, istri sah. Ku bilang suamiku kok dulu gak pernah butuh sekretaris. Kali ini ada lowongan sekretaris. Ternyata buat kamu. Buatku. Tapi apanya? Aku sudah tebak. Wanita yang datang wawancara di sini semua cari suamiku. Jangan kira aku tak tahu. Dasar wanita licik. Ingin naik jadi istri pakai cara itu. Sudah dengar kakak ipar itu manja. Tak sangka ternyata sampai begini. Tak ada otak dan tak bisa kendalikan emosi. kakak ipar, kamu salah paham. Samuel itu kakakku. Kamu, beraninya kau panggil kakak. Mister datang sendiri masih berani panggil kakak. Kau benar-benar lancang. Aku. Pantas suamiku tak mau. Aku capek tak izin ke kantor. Ternyata takut kalian. Mistress tak tahu diri. Bikin aku marah. Tunggu saja. HR, masuk sekarang. Nyonya Pratama, ada apa? Masih berani tanya apa? Gimana kamu rekrut? Sudah ku bilang. Wanita yang godain suamiku. Jangan ajak wawancara. Gimana kamu kerja? Kalau aku sakit karena marah, waspada suamiku. Bisa habisi kamu. Nyonya Pratama, bukan aku yang rekrut dia. Kau tahu, wanita yang ku rekrut minimal 35 tahun dan harus sudah nikah punya anak. Persyaratan rekrutmen apa ini? Kau anggap kantor ini apa? Sepertinya belakangan ini di bawah kepemimpinan kakak, perusahaan tak sehebat dulu. Kalau begitu, perusahaan harus kukembalikan. Ngapain kamu ikut campur? Kamu siapa? Buta atau buta huruf? Kenapa asal masuk kantor orang? Cepat minta maaf kepada Nyonya Pratama lalu keluar. Aku direkrut oleh Samuel sendiri. Selain itu, aku bukan simpanan. Samuel itu cuma kakakku. Kalau tak percaya, bisa telepon sekarang. Kau sudah ngaku kan? Kau simpanan suamiku di luar. Mau telepon dia biar tolong kau. Sudah toat. Kamu gila ya? Kenapa kau lempari HP-ku? Kau, bukan cuma HP-mu,
Aku mau pukul kau. Aku habisi simpanan. Lepaskan! Lepaskan! Gimana? Sekarang tahu aku hebat kan? Aku tanya. Berani kau godain suamiku lagi? Kau gila. Aku sudah bilang bukan. Masih tak ngaku ya? Akan ku hajar kau hari ini. Samuel tak bilang. Yang wawancara hari ini Putri Pratama Group. Coba sentuh aku. Putri Pratama Group? Benar. Melati, kamu sadar nggak apa yang kamu lakukan? Bahkan Samuel akan ikut terseret. Kalian harus bayar untuk apa yang kalian lakukan hari ini. Aduh, kamu lucu juga. Pratama Group perusahaan milik penuh suamiku. Sedangkan aku istri tunggal Pratama Group. Kenapa aku nggak pernah dengar ada Putri Nadia? Sudah selingkuhi suamiku, malah berani pura-pura Putri Pratama. Kau memang cari masalah. Samuel cuma presiden ad interim. Ternyata dia tak bilang ke Melati. Pantas saja kakak iparku sombong. Berani kau lihat aku. Suamiku pun tak berani lihat aku. Kamu cuma simpanan. Aku terlalu baik padamu ya. Jangan kira karena suamiku suka, kau bisa menindasku. Di hati suamiku, aku selalu istri sah. Sejak dulu, istri sah atur simpanan. Istri sah yang putuskan. Lihat saja hari ini, aku habisi kau. Lepaskan atau aku lapor polisi. Lapor polisi? Berhak apa kau lapor polisi? Kau yang godain suami orang. Kalau polisi datang, yang ditangkap kamu. Dengar ya, di perusahaan ini aku yang atur. Kalau hari ini aku tak usir wanita sialan ini, aku takkan bernama Kusuma. Siapa tak tahu, Nyonya Pratama adalah kesayangan Bapak Pratama. Dia malah berani sombong. Betul, dulu ada resepsionis lancang godain Bapak Pratama. Nyonya Pratama lihat saja, Bapak langsung pecat dia. Mungkin hamil. Makanya berani tekan langsung. Hamil? Benar juga. Kau pantas mati. Awalnya mau ku hajar kau. Sudah saja. Sekarang aku ganti pikiran. Jangan nekat. Kau pikir karena hamil, suamiku benar-benar cinta kau? Kau salah. Suamiku cuma takut kalau aku hamil anak perempuan atau anak laki yang merebut cintanya. Makanya tak izinkan aku hamil. Kurung dia. Berani kau? Lepaskan, biar aku keluar. Mau pergi? Tak semudah itu. Kau cuma mau pamer bisa merebut suamiku. Oke, katakanlah kalau suamiku lihat kau jadi orang hantu begini, masih mau cintaimu? Kau mau apa? Kenapa diam saja? Kurung dia sekarang juga. Nyonya Pratama, ini tak baik. Kata suamiku, di kantor aku yang atur. Sekarang kalian tak mau dengar aku. Ingin aku pecat kalian semua? Tenga, Nyonya. Melati, kalau Samuel tahu kau tega begini, statusmu sebagai nyonya muda habis. Sudah begini, masih berani ancam. Kau memang tak tahu arti mati. Kalau tak percaya, telepon saja ke Samuel. Oke, sekarang aku telepon suamiku. Tanya dia, berani bela kau? Sayang. Iya sayang, aku juga mau telepon kamu. Gimana wawancaranya? Sayang, jangan ditanya. Orang yang wawancara hari ini sangat sombong sekali. Dia berani pura-pura Putri Pratama Group. Lagian, dia juga hina aku. Apa? Melati dan Nadia sama-sama baik. Kenapa bisa bertengkar? Sayang, kau juga marah kan? Dia pura-pura Putri Pratama Group. Itu sama saja menodai nama kau. Dia kenapa?
Susah payah aku baru dapat Melati. Kalau dia tahu Pratama bukan milikku, pasti ribut padaku. Sudahlah, kita bicara langsung saja. Sayang, menurutmu harus gimana? Sayang, tunggu aku sebentar. Aku segera datang. Samuel, cepat kesini sekarang juga. Samuel, aku menyuruhmu cepat kesini. Berani kau suruh suamiku? Kau memang lancang. Kau begitu gila mau ketemu suamiku. Kau tak bisa bicara. Tunggu Samuel datang. Kau akan paham semuanya. Jangan kira suamiku datang kau bisa apa-apa. Kau tak dengar. Suamiku baru tahu aku dihina. Sekarang dia datang. Dia datang untukku. Diam. Tunggu suamiku datang. Kau akan tahu apa itu istri. Apa itu simpanan. Perutku sakit sekali. Hah, perut sakit. Tak apa-apa. Cepat suruh mereka pergi. Biar aku keluar. Kalau aku ada apa-apa, kau tanggung. Perut sakit ya? Oke. Aku antar kau ke rumah sakit. Hamil ya? Pas banget. Aku punya obat aborsi. Hari ini, aku suruh kau habiskan. Melati, kau gila. Gila? Aku tak gila. Aku cuma lindungi pernikahanku. Orang sepertimu, simpanan yang godain suami orang, pantas dihukum. Sudah aku bilang, aku bukan simpanan suamimu. Jangan jelaskan. Suamiku sangat cinta aku. Kalau bukan karena wanita ini yang sengaja godain dia, mana mungkin dia tak tahan. Kalau suamiku tahu, aku demi dia menindasmu, dia pasti akan memuji aku. Kenapa diam saja? Lakukan! Lepaskan! Dengar ya, hari ini jangan harap kau keluar dari kantor ini. Kau harus berdoa janin haram itu hilang. Kalau tidak, aku punya cara buat kau hidup segan mati tak mau. Suamiku sangat cinta aku. Mana mungkin dia izinkan wanita lain melahirkan anaknya? Jangan harap. Kalau kau berani sentuhku, kau dan suamimu bakal tamat. Masih berani bicara? Kenapa kelopak mataku berkedip? Sudahlah, telepon dia dulu. Jelaskan padanya. Jangan biarkan dia marah. 您好，您拨打的号码暂时无人。 Kenapa tak bisa dihubungi? Jangan-jangan terjadi sesuatu. Kalau menyinggung Nadia, keluarga Pratama tamat. Suamiku segera datang. Tunggu kau makan obat ini. Lihat saja, apa dia masih suka? Jangan. Buka mulutmu. Mau makan? Makanlah. Makan. Makan. Telanlah. Telan. 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 Jangan gerak. Nyonya, ada yang mencari. Gak lihat aku sibuk. Jangan di sininya. Baik, itu Bapak Aditya. Aditya? Aditya, tolong aku. Aditya. Diam. Kamu tahu Bapak Aditya siapa? Putra terkaya kota Melati. Kekayaannya triliunan. Bahkan suamiku pun harus merendahnya. Kau berani menyebut namanya? Dia suamiku. Maksudmu Aditya? Suamimu? Iya. Jangan mimpi. Demi nyawa, kau mulai ngomong sembarangan. Kau pikir kau siapa? Cuma cocok jadi simpanan. Mana mungkin Bapak Aditya melihat kau? Kalau bukan, aku tahu Bapak Aditya benar-benar suka aku. Aku pasti percaya omonganmu. Dia suka kamu? Iya. Jangan banyak omong. Tutup mulutnya. Aditya, lepaskan aku. Biasanya suamiku suka kapan saja ajak aku kemana-mana. Lagi pula,
Di kalangan seumuran, badanku seksi, wajah cantik, dan punya pesona yang berubah-ubah. Teman-temannya semua menginginkanku. Kali ini Bapak Aditya pasti datang cari aku. Tapi ya, kau juga bisa pahami kan? Lagi pula buat cowok jatuh hati, sangat mudah kok. Baiklah, jangan terlalu cemburu, ya. Tunggu di sini. Tunggu suamiku datang menghabisi kau. Nadia, kau kemana saja? Kenapa tak angkat telepon? Minggir! Mas Aditya, hari ini suamiku gak ada. Kamu kesini. Oh, hari ini aku bukan cari dia. Aku cari... Aku ngerti. Ngerti apa? Jujur saja, menurutku kamu lucu juga. Apa? Saat suamiku melamarku, kamu lihat aku nangis. Lucu juga. Melamar? Kau mau? Halo? Nadia, aku di tempat lamaran kakakmu. Kakakmu romantis juga. Iya. Nadia, kau suka lamaran seperti apa? Kenapa? Kamu mau melamarku? Iya, tapi semua yang kulakukan bisa kau suka. Terutama lamaran. Hal besar ini. Aku nggak tahu gaya apa yang kau suka. Bodoh. Asal kamu ada. Seremoninya apa penting? Jadi, kau setuju? Iya. Aku nangis karena Nadia. Melati salah paham. Iya. Saat kau nangis, aku juga sedih. Kakak ipar. Aku tahu. Sebenarnya kau suka padaku. Iya kan? Kakak ipar, jangan bercanda. Aduh, bodoh. Aku sudah lama tahu. Setiap kau lihat aku, matamu beda. Meski di hati aku cinta suamiku, tapi tenang saja. Kau sahabatnya. Aku nggak akan bilang. Takkan rusak hubungan kalian. Kakak ipar, kau salah paham. Mana mungkin salah paham? Kalau salah paham, kenapa kamu cari aku hari ini? Mas Aditya, kita sudah dewasa. Aku paham. Kakak ipar, kau ngomong apa sih? Aku cari Nadia. Nadia? Bapak Aditya cari kamu. Apa benar dia suamimu? Iya. Bukannya dia hari ini wawancara di perusahaanmu? Kayaknya sudah setengah jam dia datang. Ku coba telepon dia, nggak bisa juga. Kau lihat ya. Kau cari simpanan itu buat apa? Simpanan apa? Dia tunanganku. Dia benar tunanganku. Jadi bayinya di perutnya juga anakmu? Iya. Tunanganku. Aku tahu. Pasti suamiku suruh kau acting. Iya kan? Suamiku takut aku marah, jadi suruh kau datang. Pura-pura tunangan simpanan itu. Bantu tutup-tutupi. Kau bilang apa? Aku tak paham. Nadia di mana? Cepat bilang. Suamiku sungguh cinta aku. Takut aku marah, malah suruh kau, sahabatnya, datang bantu. Aditya, terima kasih. Tapi tak apa, tenang saja. Kau tak apa-apa urusanku? Aku tanya sekali lagi. Nadia di mana? Cepat bilang. Cuma main acting saja, kenapa serius sekali? Nadia Pratama ya? Dia memang datang wawancara hari ini. Dia di mana? Dia tak memenuhi persyaratan wawancara kami. Sudah lama kami usir. Apa? Kau usir dia? Iya. Kau gila ya? Kenapa? Perusahaan ini milik suamiku.
Aku usir siapapun yang mau. Aku sadar, Samuel benar-benar manjaimu. Kau tahu apa yang kau lakukan? Kita urus nanti. Pura-pura saja. Kau tahu nggak, Nadia kemana sebenarnya? Kenapa teleponnya tak bisa dihubungi? Nggak tahu. Aku cek ke dalam kantor. Bapak Aditya, kamu mau apa? Masih siang begini. Tak baik kan? Tak baik apa? Dasar, kau terlalu mendesak. Meski aku tahu kau sangat cinta aku, tapi hatiku hanya cinta suamiku saja. Kau terlalu langsung, bikin aku jadi tak tahu harus apa. Syukur. Aku cari di luar dulu. Kalau ada kabar, langsung beritahu aku. Nadia kemana sih? Aditya! Hello? Samuel, Nadia nggak bisa dihubungi. Kamu tahu dia kemana? Aku nggak tahu. Harusnya di kantor. Harusnya apa? Nadia baru pulang. Pertama ke kantor. Kamu nggak temani. Aku ada urusan. Dengar ya, kalau Nadia ada apa-apa, apapun yang terjadi, Tuan Pratama Senior pasti akan habisi kamu. Aku juga nggak akan maafin kamu. Kamu dengar kan? Bapak Aditya suka aku. Mau main-main sama aku di kantor ini. Ini daya tarik wanita sukses. Tak sepertimu, cuma pura-pura. Mau bicara? Lepaskan dia. Pas banget, kita selesaikan hari ini. Kalau bukan karena kamu, aku pasti sudah jadi istri Bapak Aditya. Sekarang, semua ini akan kubebaskan ke kamu. Melati, kamu gila. Kamu gak dengar Aditya? Dia cari aku. Dia suamiku. Jangan lucu. Bapak Aditya suka aku. Saat Samuel mengamarku, dia sedih sampai nangis. Masih berani bicara. Sudahlah, aku gak mau urus kamu. Minggir, aku mau ke rumah sakit. Mau pergi? Gak semudah itu. Berlutut minta maaf. Kenapa aku harus minta maaf? Kenapa? Kamu simpanan suamiku. Sudah tak bisa dimaafkan. Pura-pura Putri Pratama. Pura-pura tunangan Aditya. Kenapa dunia ini ada wanita kejam sepertimu? Berlutut. Kamu. Gak mau ya? Oke. Perutku? Baguslah. Bayiku. Cepat, antar aku ke rumah sakit. Gimana Nyonya Pratama? Kayaknya ada masalah. Kita antar ke rumah sakit aja. Gak boleh. Urusan kita belum tuntas. Tapi kalau terjadi sesuatu, Kalau terjadi apa-apa, aku tanggung. Kenapa? Kau mau bantu dia? Kau sekutu dia? Enggak kok. Aku musuhnya dia. Lawan aku? Kau masih jauh. Tapi kau keterlaluan. Kau kotori lantai rumahku. Begini, kau lap darah di lantai pakai lidahmu. Kubebaskan kau. Gimana? Aku sama murah hati kan? Mbak mau ya? Oke, biar aku bantu. Nadia! Lepaskan Nadia! Kamu lagi ngapain sih? Nadia,
Kan kamu bilang Nadia sudah pergi. Kamu malah tindas dia di sini. Aku. Nadia, adikku, kamu kenapa? Jangan-jangan kamu apa-apa? Bayi kita. Perutku sakit sekali. Ayo ke rumah sakit sekarang. Melati, kau pantas mati. Tunggu saja. Berhenti. Sayang, kamu nggak mau bilang sesuatu padaku? Aku mau bilang apa? Kan ku bilang, tamu wawancara hari ini. Kamu lagi ngapain? Hah? Minggir, kita ke rumah sakit. Ayo. Sayang, kamu begitu ingin lindungi bayinya? Omong kosong. Kau tahu nggak siapa bayi Nadia? Siapa dia? Itu pewaris Pratama. Apa? Entah apapun, Nadia harus aman. Kalau dia apa-apa, kau habis. Sayang, kau nggak cinta aku lagi. Aku baru hukum dia. Tangan pun bengkak. Sakit sekali. Kau tiupkan. Sakit sekali. Apa kau bilang? Melati. Kau cari mati ya? Berani kau ganggu Nadia? Kau gila. Kau pukul aku demi wanita itu. Ini masih ringan. Samuel, atasi masalahmu dengan Melati. Kalau Nadia ada apa-apa, kau tahu akibatnya. Sayang, semua rekan kerja bisa buktikan. Wanita sialan ini, dia yang mulai. Tak boleh karena dia hamil. Anakmu kau tega begini. Aku istri Samu. Kau ngomong apa? Nadia itu adikku. Kalau terus nyaur, kita cerai. Apa? Dia benar adikmu? Dia tunangan Bapak Aditya. Bukannya pura-pura. Omong kosong. Bapak Aditya? Pergi sana, pergi! Tolong! Cepat! Bapak Aditya, cepat! Cepat selamatkan dia! Nadia, jangan sampai kau apa-apa. Melati, kau harus mati! Nadia, kau sudah bangun? Nadia, salahku. Harusnya aku temani ke kantor. Aditya. Bagaimana anak kita? Besok aku ke rumah Pratama. Bahas soal pernikahan kita. Masih bisa punya anak lagi. Anakku. Anakku. Masih bisa punya anak lagi. Soal Melati, aku akan hukum dia. Nadia, maaf. Aku tahu, omong banyak pun tak berguna. Kakak iparmu sudah sadar salahnya. Sekarang aku ajak dia minta maaf. Minta maaf bisa selesaikan semuanya? Oke. Aku tunggu dia. Sayang, dia adikmu. Kenapa nggak bilang dari awal? Dia cuma mau coba kerja. Siapa tahu kamu bisa kejam begitu. Bayinya hilang. Sekarang aku juga nggak tahu harus gimana. Nanti di dalam minta maaf baik-baik. Sayang, aku sudah tahu dia adikmu. Meski dia adikmu, tapi aku juga kakak iparnya. Mana ada kakak ipar harus minta maaf padanya. Menurutku, mending jangan saja. Aku nggak mau tunduk ke orang. Kau buat bayinya hilang. Minta maaf. Apa tak pantas? Aku. Sayang, nggak usah dong. Kau kan presiden direktur Pratama Aset ratusan miliar. Kalau kita minta maaf, itu nggak menurunkan harga diri. Menurunkan apa? Ayo ikut aku. Aduh, nggak mau, sayang. Kau takut apa? Kau terlalu gugup. Kita satu keluarga. Nanti bicara baik-baik. Aduh, pasti nggak apa-apa. Semoga saja.
Nadia, aku ajak kakak iparmu minta maaf ke kalian. Minta maaf bisa selesaikan. Bagaimanapun juga, kita harus punya sikap yang baik. Melati? Kalau kau bilang dari awal siapa kau sebenarnya, aku pasti nggak salah paham. Aku nggak bilang ke kamu. Jadi aku salah paham dong. Harusnya kau bilang dari awal. Lagian kau sudah hamil. Buat apa ke kantor? Wawancara apa? Sayang, kenapa menodongiku? Soal ini bukan salahku saja. Aku kakak iparnya. Dia menentangku. Dia juga salah. Maksudmu Nadia yang salah? Kau pukul orang masih benar. Jadi, aku bukan maksud begitu. Pokoknya, tak mungkin salah satu. Kita berdua tak bisa dibilang siapa yang benar-benar salah. Melati, kau sungguh tak tahu malu. Nadia, kata-katamu kejam sekali. Kita kan satu keluarga. Kalau salah paham, jelaskan saja. Kenapa marah padaku? Lagian, aku ini kakak iparmu. Cuma salah paham saja. Perlu sampai begitu. Salah paham. Aku sudah bilang aku cari Nadia. Tapi kau malah tindasnya. Kau tak bilang padaku. Jadi, aku waktu itu tak tahu. Samuel, ini cara kalian minta maaf. Jangan-jangan, tentu bukan. Cepat minta maaf. Minta maaf? Aku salah apa? Cuma salah paham. Salah paham. Kau sudah habisi anakku. Cuma bilang salah paham. Bisa selesaikan. Ini cuma salah paham. Sekarang anaknya hilang. Minta maaf buat apa? Help! Aduh, kalian masih muda. Nanti punya anak banyak kesempatan. Anak muda harus lebih murah hati. Jangan pelit hati. Kau. Suamiku galak sekali. Aku takut. Samuel, kau masih bela dia ya? Samuel, kau masih bela dia ya? Jangan-jangan... Gak. Ku bawa kau buat minta maaf ke Nadia. Cepat sujud. Sayang, kau suruh sujud. Meski minta maaf, bilang saja. Boleh juga kan? Harus sujud juga. Kalau enggak, aku bayar saja. Aku butuh uangmu. Terus mau apa lagi? Bayiku sudah hilang. Maaf, sekarang buat apa? Betul. Kau minta maaf sekarang. Tak berguna juga. Aku tak butuh. Kalian harus bayar harganya. Jangan-jangan Tuan Aditya. Biar aku urus. Melati, cepat sujud dan minta maaf. Sayang, kau pukul aku demi dia. Masih ingat saat itu kau bilang apa padaku? Kau bilang Pratama Group pasti jadi milikku. Sekarang kau suruh aku, Nyonya Pratama Group, minta maaf ke dia. Bukannya itu maluin kau. Nyonya Pratama? Apa-apa? Nyonya Pratama? Jangan asal ngomong. Kenapa? Kau presiden Pratama Group, aku istrimu. Jadi aku Nyonya Pratama Group kan? Pratama Group selalu milik Nadia saja. Apa urusanmu? Apa? Kenapa? Samuel tak bilang padamu. Pratama Group cuma dia wakil. Oh, aku ngerti. Ternyata kamu Nadia. Ternyata simpanan. Masih bilang adik. Kurasa kamu adik buatan. Sayang, kurasa kamu cuma mau manisku dulu, terus cari kesempatan biar wanita ini gantikan aku. Kamu gila apa? Diam! Sayang, aku pernah bilang, kamu boleh main di KTV. Tapi kalau aku telepon, kamu harus suruh mereka diam, terus panggil aku sayang. Kamu boleh di luar ada kehidupan lain, tapi aku harus nomor satu. Satu lagi. Sayang, kamu boleh di luar habiskan uang buat mereka. Tapi habis-habis, kamu harus pulang. Sayang, kamu masih ingat, mereka cuma hotel, tapi aku rumahmu. Aku Nyonya Pratama, satu-satunya. Sayang, aku bisa maafin kamu. Asal kamu pulang, aku bisa maafin kamu. Dan kamu, Nadia, ternyata kamu cuma mau Pratama Group. Pantas kamu ikut wawancara. Ternyata kamu mau merebut tempatku. Dasar wanita. Kok bisa begini? Janinmu mati itu karma kamu. Awalnya kupikir kita kan satu keluarga. Sudahlah, kita atasi diam-diam. Kini kulihat tak ada gunanya. Siapa keluarga kamu? Sudahlah, diam. Jangan bicara lagi. Sayang, dia yang jadi simpanan. Masa tak boleh omong?
Malu juga kan? Oke, ku buat semua orang tahu soal ini. Lihat sini, lihat sini. Saat aku menikahimu, aku masih gadis polos dan suci. Kita baru nikah sebentar, kamu sudah cari simpanan. Kau masih mau aku berlutut minta maaf ke simpanan ini? Aku kan Nyonya Pratama, presiden direktur. Aku minta maaf padanya. Bukannya itu maluin kamu. Ternyata wanita ini Nyonya Pratama Group. Yang diranjang itu simpenan. Pria zaman sekarang benar-benar tak tahu diri. Sudah punya istri muda cantik, masih selingkuh juga. Lihat simpanan itu. Masih tak merasa salah. Menjijikkan. Kalau aku, simpanan itu langsung kuhajar. Masalah begini pasti. Simpanan yang mulai kau tak dia godain, bagaimana mungkin pria bisa tahan nafsu? Zaman foto! Lihat kan? Semua tahu kau yang salah. Lagian, aku lebih cantik darimu. Semua pasti percaya padaku. Gimana? Kalau tak mau masalah jadi besar, cepat minta maaf padaku dan jauhi suamiku. Oke, ikuti saja kata kamu. Apa? Gimana? Udah keputusan? Kapan kamu minta maaf? Diam! Nadia, kamu mau apa? Aku baru saja telepon kakek. Semua kata istrimu, dia dengar semua. Sekarang dia datang. Gawat. Sayang, kamu kenapa? Kamu takut apa? Kakek siapa? Jangan kira bahwa kakek tua bisa ngejar aku. Ingat ya, aku dari Pratama. Diam! Kamu tahu kamu ngomong apa? Sayang, kok kamu tampar aku lagi? Demi wanita sialan ini, berapa kali kau pukul aku? Samuel, kau tak tahu balas budi. Aku sudah maafkanmu soal hal yang menyakitiku. Kenapa kau tega begini? Tolong, tolong. Kamu. Aduh. Semua salahmu, Jalang. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin suamiku tega begini? Cukup. Melati, dengar ya. Aku mau cerai. Sayang. Jangan ngejar aku. Aku tak mau. Sayang. Aku tak ngejar. Aku kasih tahu. Nadia, aku segera cerai dengannya. Akan beri penjelasan untukmu dan anak. Maafkan aku. Kurang ajar. Kau rela cerai demi simpanan dan tinggalkan aku. Samuel, kok kamu tega begini? Diam kau! Kenapa aku buta sampai nikahi wanita gila begini? Cerai! Segera cerai! Oke, cerai saja. Tapi aset Pratama Group harus bagi 2. Jangan harap! Ini milik kita, harta bersama. Tak mau juga harus kasih. Nanti aku jadi janda kaya. Cowok harus antri buat aku. Harta? Aku bisa jamin. Kau tahu, kau tak dapat apa-apa. Kenapa? Ini sah hukum. Harta bersama ada separuhku. Suamimu bakal jadi miskin dalam waktu dekat. Hah? Halo, pengacara Satria, ada apa? Apa? Kau mau cabut di Pratama Group, jabatan dan sahamku? Ini salah paham. Cabut saham? Ada apa ini? Sini, kasih ke aku. Ini perintah Bapak Pratama. Mulai besok, Anda bukan lagi Presiden Direktur Pratama Group. Saham Anda juga akan dicabut. Harap segera selesaikan urusan perusahaan dan segera pergi. Kau pikir kau siapa? Apa hakmu mencabut saham suamiku? Suamiku pewaris tunggal Pratama Group. Bapak Pratama siapa? Aku tak pernah dengar. Berani kau omong kosong. Jangan sampai ku matikan mulutmu. Siapa yang mau matikan mulutku? Siapa yang mau kupas mulutku? Semuanya. Kalau tak mau kena tuntutan hukum, silakan pergi dulu. Kamu itu Pak Tua yang pura-pura Bapak Pratama. Seorang tua miskin yang tak mampu pakai pakaian merah. Kau mau cabut jabatan dan saham suamiku? Kau pikir kau siapa? Melari! Biar dia bicara. Siapa aku? Nanti kau tahu.
Nadia, kakek. Ternyata kau kakeknya. Pantas saja aktingnya bagus. Memang mirip. Tenang, Nadia. Kakek akan urus semuanya. Samuel, aku tak pernah kejam padamu, kan? Kakek baik. Kakek sangat baik padaku. Kenapa kau panggil kakek? Diam! Aku serahkan Nadia padamu. Inikah balasannya? Aku. Ini surat resmi. Tanda tangan Bapak. Mulai sekarang, Bapak Samuel tak lagi menjabat jabatan di Pratama Group. Semua saham dicabut. Kok ada cap resmi? Jangan-jangan ini benar. Tentu saja benar. Benar apa sih? Kamu tuli ya? Suamiku adalah presiden Pratama Group. Aku tahu. Sayang, orang-orang ini kamu panggil lagi. Buat sandiwara kan? Biar waktu cerai, aku nggak dapat aset. Kok kamu tega begini? Kakek tua, aktingmu juga nggak bagus. Kamu tahu nggak, ini penipuan, itu melanggar hukum. Jangan sampai aku laporkan kamu. Sejak aku jadi orang terkaya puluhan tahun ini, belum ada yang berani marahiku. Kau orang pertamanya. Kau sungguh berani. Kamu lucu banget. Orang terkaya, jangan pura-pura lagi. Marahin kamu kenapa? Aku mau pukul kamu. Coba saja. Coba saja. Bapak Pratama. Kok ada pengawal? Jangan-jangan ini benar. Tak berani? Kenapa aku nggak pernah dengar apa itu Bapak Pratama? Enggak. Presiden Pratama Group itu suamiku. President? Samuel, sejak kapan kau jadi presiden Pratama Group? Apa ayahmu tak bilang? Kau cuma mengelola perusahaan? Atau kau tak tahu Pratama Group milik Pratama? Kamu nggak tahu? Pratama Group milik keluarga Pratama. Kakek, maaf. Aku salah. Presiden wakil? Mana mungkin? Pratama Group milik suamiku. Dia Pratama Group. Mana mungkin miliknya? Kata suamiku. Nama itu cuma asal kasih. Suamiku adalah satu-satunya presiden Pratama. Samuel, sebenarnya ada apa? Jangan-jangan kamu bohongi aku. Pratama Group milik Nadia. Apa? Samuel, kau bohongi aku. Aku kira kau anak orang kaya. Tak sangka cuma karyawan biasa. Kalau dari dulu aku tahu, aku tak akan nikahi kau. Bukannya kau bilang kasihan padaku? Meski cuma wakil, statusku jauh lebih tinggi darimu. Pengkhianat. Pantas setiap bahas Nadia, kau selalu menghindar. Sekarang aku paham. Kau sadar terlambat. Kau sakiti cucuku dan putuskan garis keturunan Pratama. Kau harus tahu apa akibat yang kau hadapi. Ini salah paham. Putri Nadia, aku sungguh tak tahu. Semua salah dia. Kau apa urusannya? Mana mungkin tak urusanmu? Kalau kau jelaskan siapa dia, mana mungkin aku sakiti dia? Sekarang begini, demi gengsi, kau suruh aku menghina Putri Nadia. Kok bisa begini? Awalnya aku pikir kembali ke sini lihat kondisi cabang. Kalau berjalan baik, karena hubungan keluarga, bisa kuserahkan padamu. Tapi kini, kau mengecewakanku. Nadia, aku maafkan. Aku salah. Putri Nadia, aku sungguh tak tahu. Kau mau aku minta maaf? Aku minta maaf sekarang. Maaf. Aku salah. Sudah telat. Kau buatku keguguran. Kau harus tanggung sendiri. Sayang, aku salah. Tolong aku. Kau habisi keturunan Pratama. Harusnya kau berlutut, minta maaf ke Nadia. Kalau Nadia mau maafin, semua bisa beres. Tapi kau cari mati. Sekarang aku ikut terseret. Nadia sayang, aku salah. Aku sungguh tak tahu siapa kau sebenarnya. Jika aku tahu, berani mati pun, aku tak berani. Nadia, aku minta maaf. Aku salah. Cuma bilang salah saja.
Saat kau menindasku, pernah pikir hari ini, Kau mau apa? Tangkap aku? Tak. Kau tak punya bukti. Aku tak sengaja. Aku tak tahu kau hamil. Aku kira kau simpanan. Aku mau tegur kau. Aku tak tahu kau hamil. Aku tak tahu. Tak tahu. Masih ada gunanya bohong? Semua karyawan bisa buktikan. Tapi, aku tak akan lapor polisi. Benar? Lapor polisi terlalu mudah. Samuel, kau harus blokir semua kartu kreditnya. Baik. Mulai sekarang, kau harus jadi orang miskin. Mahendra dan Pratama Group akan blokir kau. Kau harus jadi pengemis mencari makanan di tong sampah, dijauhi semua orang. Hidup tak enak, mati pun tak bisa. tak, sayang, tolong aku sayang, kita belum cerai, aku masih istrimu, tolong aku. Melati, tanggung sendiri dosamu. Aku sendiri tak aman. Gimana menolongmu? Sayang, bukannya kau bilang kau paling cinta aku? Bukannya kau bilang kau akan lindungiku selamanya? Semua bohong. Semua bohong, sayang. Melati, kalau kamu tak gila begini, aku pasti lindungi kamu seumur hidup. Tapi kini takkan lagi. Kubutuhkan 10 kali, 100 kali lipat balasannya. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Semua salahmu. Semua salahmu. Kalau bukan karena kamu, aku masih Nyonya Muda Pratama yang terhormat. Salahmu. Semua salahmu. Kenapa bisa begini? Sudah begini, kamu masih tak merasa salah. Ini semua pilihanmu sendiri. Kalau dulu kamu wawancara baik-baik, dengar penjelasanku, apa bisa begini juga? Cemburu dan kamu sendiri yang salah. Bawa pergi! Jangan, aku tak terima. Lepaskan aku. Nadia, kasihan sekali. Semua salah kakek. Seharusnya kau kembali mengambil alih perusahaan. Kakek, bukan salah kakek. Kejadian ini juga buka mataku. Soal sifat banyak orang. Nadia, maafkan aku. Aku tak sangka dia tega menyakitimu. Lebih tak sangka dia tega bunuh anakmu. Tenanglah, aku akan mundur. Tak ganggu Pratama lagi. Cukup maaf saja. Kalau tak kau biarkan, apa dia bisa begini? Kau biarkan dia berulah di kantor. Biarkan dia berlagak Nyonya Pratama. Anakku baru mati. Samuel, kakek kecewa padamu. Nadia, itu adikmu yang kakek besarkan. Tapi istrimu sudah menyakitinya begini. Mulai sekarang, kamu dan ayahmu jangan campuri apapun di Pratama Group. Kakek, aku bisa tanggung salahku. Tapi ayahku tak salah. Kalau sampai dia tahu aku salah besar begini, dia pasti bunuh aku. Kakek, keluarga Pratama benar-benar merawat Nadia selama ini juga demi Pratama Group. Sudah berkorban banyak. Kakek tak bisa. Ini pemberitahuan. Sudah tamat semua. Melati, aku akan habisi kamu. Nadia, sudah selesai semua. Saat kau keluar, kita nikah. Lepaskan aku! Sudah tamat. Sudah tamat semua. Dengan Pratama dan Bapak Aditya, mana mungkin aku bisa selamat? Pasti seperti yang mereka bilang. Jalanan, hidup menderita. Jadi pengemis. Ada. Aku belum kalah total. Belum ada yang tahu aku dipecat Pratama. Stempel kontrak masih di tanganku. Aku bisa menipu uang. Saat uang berhasil kutipu, aku bisa kabur jauh-jauh.
Nadia Pratama. Tunggu saja. Kali ini, aku pasti habisi kamu. Bapak Yanto, kamu kan selalu mau kerja sama Pratama Group kan? Pas banget, ada proyek nih, mau bicara sama kamu. Bagus, Ibu Melati. Aku ke kantormu saja. Gak usah, aku kirim lokasinya. Menipu satu atau banyak, lebih baik habisi sekaligus. Nadia, aku dapat lebih banyak, kau rugi lebih banyak. Bapak Surya, ada proyek, mau bicara. Aku kirim lokasinya. Bapak Yanto? Pak Surya, kok kamu kesini? Ibu Melati yang suruh aku kesini. Hah? Oh, kamu juga dipanggil Ibu Melati? Iya, kamu juga. Apa-apaan ini? Melati panggil kita bertiga kesini bicara bisnis. Iya, aneh sekali. Belum pernah ada bicara proyek begini. Pratama Group selalu kerja sendiri. Belum pernah kerja sama proyek dengan orang lain. Apa sebenarnya rencana Melati Kusuma? Ada yang aneh. Kalau aneh, pasti jahat. Ibu Melati. Ibu Melati. Sudah kumpul semua? Iya. Duduklah. Silakan. Ibu Melati, ku dengar Pak Surya dan mereka juga kamu undang. Ada apa ini? Iya. Ada proyek, mau bahas sama kalian. Bahas bareng? Iya, kalian tahu, waktuku sangat berharga. Jadi hari ini, undang kalian sekalian bahas bareng. Kenapa? Gak mau. Gak mau ya sudah. Pratama Group, gak pernah kurang mitra. Ibu Melati, Ibu mau bahas proyek? Mana mungkin kami nggak mau. Kami sangat senang. Betul, kudambakan kerjasama Pratama Group. Iya. Betul. Pratama Group mau kerja sama kalian. Itu keberuntungan besar. Ibu Melati, proyek apa yang mau dibahas? Aku bicara langsung saja. Pratama Group baru-baru ini masuk bisnis properti. Soal ini kalian tahu kan? Tentu. Pratama Group waktu lalu beli tanah di pusat kota sekitar 20 hektar buat CBD baru Kota Melati. Semua orang di Kota Melati tahu. Proyek ini kalian minat gak? Ibu Melati, Ibu bercanda kan? Proyek pasti untung ini. Pratama Group mau cari mitra. Kalian juga nggak kurang uang. Betul. Keberuntungan bisa ke kita. Iya. Pratama Group tak kurang uang. Bisa kerja sama kalian, cuma karena selalu lihat kalian kerjanya bagus. Jadi di depan suamiku, aku puji kalian. Kenapa? Kalian minat gak? Pasti minat, Kak. Aku nggak tahu gimana balas budimu. Kedepannya, kalau butuh bantuan Yanto, silahkan kasih perintah. Aku pasti siap melayani. Kami juga. Kita teman. Sama-sama. Ibu Melati, minum teh. Bodoh semua. Lihat saja bagaimana aku tipu kalian. Ibu Melati, proyeknya gimana caranya bahasnya? Pembangunan kawasan bisnis baru. Total investasinya 500 triliun. Return of investment-nya kalian tahu kan? Tentu. Total keuntungan 2.000 triliun. ROI proyek sampai 400%. Kami sudah dengar sejak lama. Aku rencanakan kalian 3 biayai 500 triliun. Dapat keuntungan proyek 70%. 70%. 70%? Serious? Tentu saja. Aku Melati tak pernah bohong. Kenapa?
Kalian minat nggak? Pasti minat. Iya, dengan 500 triliun dapat 1.400 triliun. Persis uang jatuh dari langit. Ibu Melati, hutang budimu sangat besar. Mulai sekarang, kamu ibuku sendiri. Kontrak sudah aku siapkan. Kalau kalian rasa nggak ada masalah, tanda tangan saja. Oke. Oh ya, ada hal yang lupa. Bilang ke kalian, 500 triliun ini harus kalian transfer ke rekening pribadiku. Transfer ke rekening pribadi? Ini melanggar dan ilegal. Iya, jumlahnya besar, risikonya juga besar. Ada Pratama Group, takut apa? Sudah kucantumkan di kontrak. Ini kontrak taruhan. Jika proyek tak sesuai target, Pratama Group akan beli kembali saham. Ganti rugi 10 kali lipat. 10 kali lipat? Ini kok rasanya aneh. Pratama Group sudah mau kerjasama. Itu sudah bagus. Masih mau kontrak taruhan. Kok bisa buat Pratama Group tak ada keuntungan? Iya. Kalian terlalu banyak omong. Yang pasti untung masih harus dipikirkan. Stampang Pratama sudah ada di sini. Masa bohong? Mau tanda tangan atau tidak? Kalau tidak, aku pergi. Ibu Melati, jangan marah. 500 triliun bukan jumlah kecil. Iya, wajar kami khawatir. Benar juga. Pratama Group menjamin. Benar. Kami tanda tangan. Kami tanda tangan. Dasar bajingan, masih percaya? Untung mudah kayak ini. 500 triliun masuk ke tanganku. Asal uang masuk, langsung kabur. Nanti, kalian cari Nadia saja. Ganti rugi 10 kali. Itu 5.000 triliun. Pratama Group dan Mahendra gabung pun tak mampu bayar. Nadia, kamu taman. Baiklah, kami transfer sekarang. Lihat. Sudah. Uangnya sudah terkirim. Teman-teman, selamat kerjasama. Selamat kerjasama. Aku pamit dulu. Baik. Nadia, kamu tamat. Mau pergi? Mau kemana? Kenapa kamu di sini? Kaget? Orang licik balas dendam kayak kamu pasti cari cara balas dendam. Apa aku bodoh sampai tak siapapun? Kamu? Semuanya. Kalian semua ditipu Melati. Dia bukan lagi bagian Pratama Group. Apa maksudnya? Perkenalkan, namaku Nadia Pratama, Presiden Direktur Pratama Group. Sedangkan Melati sudah dipecat hari ini. Kontrak itu tak sah hukum. Dia menipu kalian 500 triliun. Ibu Melati, ada apa ini? Jangan, ya bohong. Suamiku Presiden Direktur Pratama Group. Mana mungkin aku dipecat? Iya. Tak mau mengaku sampai terbukti? Benar. Dia dipecat. Melati, kau menipu kami. Aku sudah bilang, mana mungkin keberuntungan ke kita. Ternyata kau penipu. Jangan. Bukan begitu. Kamu penjahat. Berani menipu uang sebanyak ini. Kau bukan ibu yang ungkapinya. Hari ini kita pasti ditipu habis-habisan. Betul, Melati. Hari ini, kita buat kau menderita. Ku buat kau hidup segan mati tak mau. Baik buruk, ada karma. Melati, kau tak berniat jahat, masih bisa hidup. Tapi kini, buat sendiri, mati sendiri. Kenapa? Nona Nadia, terima kasih. Kau pergi dulu. Kami berempat mau urus Melati. Kita hitung-hitung. Yanto dan yang lain, mereka orang jalanan. Melati, kali ini kau bakal menderita. Kalian mau apa? Tentu saja mau kau. Berani kau pukul aku. Pukul kau!
Pukul kau kenapa? Kau kira masih Nyonya Pratama yang terhormat? Kini kau tak berarti. Betul. Salah. Balikin 500 triliun. Ini kalian yang mau sendiri. Yang mau sendiri. Sini. Ini punyaku. Ini punyaku. Uangnya sudah kau transfer. Sekarang boleh lepasin aku. Lepasin? Kau pikir semudah itu? Betul. Tadi bukan sok bangga. Kau bilang kerjasama denganmu itu keberuntungan. Tipu uang kami, malah hina kami. Betul. Kau sungguh tak tahu malu. Betul. Dulu sok bangga. Kami bertiga dianggap anjing. Kini kita hitung-hitung. Ayo, sujud padaku. Jangan. Berani bangun lagi. Aku habisi kau. Aku mohon. Aku tahu aku salah. Maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan kau? Mana mungkin? Aku belum ambil bunganya. Betul. Ibu Melati, kau biasanya jaga diri dengan baik. Kau mau apa? Bagaimana Ibu Melati layani kami bertiga baik-baik? Betul. Kalian, sesudah selesai, boleh lepaskan aku. Aku janji kalian, semua puas. Aduh, kukira kau wanita suci. Tak sangka kau tak punya harga diri. Kau lebih buruk dari pelacur. Aku tak mengerti, Samuel. Apa yang menariknya padamu? Benar-benar buta. Benar, kau benar. Aku pelacur. Sesudah selesai, boleh lepaskan aku. Kau pikir mungkin kita harus maksimalkan keuntungan? Betul. Melati di kota Melati. Kau juga sosok elit. Orang yang suka kau sangat banyak. Betul. Kita harus manfaatkan kau buat uang. Ya, ini pasti aset berkualitas. Jangan. Jangan. Tunggu. Jangan sentuh aku. Aku orang Leonardo. Leonardo? Leonardo siapa? Di kota Melati, Leonardo siapa lagi? Ini kau maksud Bapak Leonardo Kusuma Group? Betul. Bapak Leonardo di Kota Melati perusahaan terkemuka sama dengan Pratama. Sama bidang kosmetik, juga saingan utama. Saingan utama. Mana mungkin kau orang Leonardo? Hah? Pura-pura pun tak bisa. Jangan buang waktu. Cepat selesaikan. Berani kau? Leonardo punya koneksi. Berani sentuh aku. Kalian mau mati ya? Buktikanlah. Aku telepon Bapak Leonardo. Dia tak angkat teleponmu. Oh, mau nunda waktu ya? Jangan sampai ku keprek kakimu. Tunggu, aku telepon lagi. Angkatlah, tak angkat, aku tamat. Melati, ada apa? Bapak Leonardo, aku mohon, tolong aku. Ada yang mau serang aku. Aku kenapa denganmu? Kenapa harus tolong? Kau gila ya? Tak ada apa-apa. Aku putus. Jangan telepon aku lagi. Bapak Leonardo, aku bisa kasih kamu rahasia Pratama Group. Wanita ini keji sekali. Beraninya dia berbuat jahat. Suamimu presiden Pratama Group. Kau bilang kasih rahasia. Kau yang gila atau aku? Aku sudah dipecat dari Pratama. Kau tak percaya? Bisa kau cek. Diaper Cat. Iya, Bapak. Meski diberi nyali, takkan berani bohong. Bapak Leonardo, aku mohon. Tolong selamatkan aku. Yanto dan gengnya mau serang aku. Sinin telepon. Dia aman.
Lepaskan dia. Baik. Bapak Leonardo, tenang saja. Nanti aku ke kantormu. Sudah percaya? Kalian yang tak punya guna, berani sentuh aku. Meski aku sekarang jatuh, belum sampai kalian bisa. Kalian ini nanti ketemu aku, jangan sombong. Dengar tidak? Halo, Bapak Leonardo. Sinin, resep dan sumber bahan. Pratama Group. Bapak Leonardo, tenang saja. Meski kini aku sudah dipecat dari Pratama, tapi aku pernah jadi Nyonya Pratama lama. Rahasia Pratama Group yang ku tahu sangat banyak. Kalau ada aku, Bapak Leonardo, pasti bisa jadi raksasa kosmetik. Nilainya naik triliunan. Jadi, kau mau tawar-menawar denganku? Kenapa ketawa, Bapak? Ketawain kau bodoh. Kau lupa ya? Aku Leonardo. Dari mana asalnya? Tawar denganku. Kau pantas. Bapak Leonardo, tenanglah. Bukan itu maksudku. Mau uang? Tak ada satupun. Asal telepon aku, Yanto, bisa buat kau menderita. Kalau begitu, aku mau posisi presiden direktur. Boleh kan? Gaji bulanan tak usah terlalu besar. Gaji 500 juta saja cukup. Aku butuh jaminan juga. Kalau setelah dapat rahasia inti, kau malah buang aku. Mending kau serahkan perusahaan padaku. Kita saling manfaatkan. Bapak Leonardo, tenang saja. Aku cuma urus manajemen. Segala hal yang berhubungan uang, kau yang atur. Aku butuh jaminan juga. Aku sudah lama jadi Nyonya Pratama Group. Masih punya gengsi, status, harus ada jaminan. Iya kan? Oke, boleh. Terima kasih, Pak Leonardo. Tenang saja, Pratama Group bisa dikelola baik, berkatku. Dengan aku, perusahaan kita pasti makin sukses. Selamat kerjasama. Selamat kerjasama. Kantor sebelah sudah disiapkan. Kuturunkan pengumumannya. Terima kasih. Memang benar, wanita hebat seperti aku, dimanapun pasti bersinar. Halo Ibu Melati, aku disuruh Bapak Leonardo jadi sekretaris Ibu, membantu Ibu urus pekerjaan. Ada apa? Ibu Melati, kontrak makan siang sudah habis. Masa berlaku, silakan dicek. Jika tidak ada masalah, kita perpanjang saja. Perusahaan ada 10.000 orang. Tiap hari pesan makan siang. Jadi, tiap hari habis 200 juta, sebulan 6 miliar, setahun miliaran. Iya, benar. Jangan sampai. Walau perusahaan besar, uang tak datang dari langit. Hapus saja. Hah? Hapus? Tapi ini sudah lama diatur. Sudah diatur, apa masalahnya? Aku kasih gaji tepat waktu. Mereka harusnya berterima kasih. Mau makan siang? Jangan mimpi. Lihat, anjing manga yang disayangi begini. Anjing di rumah mana yang seenak ini? Tapi takutnya ada yang keberatan. Keberatan apa? Keberatan, suruh cari aku. Minta, langsung kubuang. Lihat saja siapa berani. Berani sekali. Anjing galak juga nyerang tuannya. Laksanakan sekarang. Baik. Oh ya Ibu Melati, nanti ada rapat rutin. Sekarang semua kepala divisi sudah datang. Oke, aku tahu. Suruh mereka tunggu di ruang rapat. Ada urusan. Selesai baru aku ke sana. Baik. Wah, hari pertama di sini, bulanan bantu perusahaan hemat 12 miliar. Aku hebat sekali.
Presiden baru ini ada apa sih? Hari pertama sudah batalkan teh sore. Orang-orangku semua protes. Iya, teh sore mah murah. Semua seneng, efisiensi naik, biaya pun berkurang. Ada apa sih? Sudahlah, jangan bicara lagi. Takut Ibu Melati dengar. Sekretaris Wulan, mana Ibu Melati? Sudah setengah jam, kenapa belum datang? Aku usulkan lagi. Sombong sekali. Bapak Leonardo rapar, selalu tepat waktu. Bicarakan aku. Lanjut bicara. Siapa namamu? Jabatan apa? Halo Ibu Melati, aku Rizky Wijaya. Di perusahaan ini aku kepala R&D. Oh, sekarang aku nyatakan. Kamu dipecat. Apa? Kau dipecat. Apa? Kau mau pecat aku? Kenapa? Kau nggak hormati atasan. Ngomongin aku di belakang. Cuma karena itu saja. Memang begitu. Kalau ada urusan, kasih tahu dulu. Kita semua ini penanggung jawab proyek. Urusan di bawah banyak sekali. Mana ada waktu sebanyak tunggu kau. Aku akui, aku salah bicara. Tapi nggak usah sampai dipecat. Kenapa sih? Bu, tenanglah. Bapak Rizky memang salah bicara. Jangan anggap serius sama dia. Kenapa? Kata-kataku, kau nggak dengar. Ibu Melati nggak tahu. Semua produk perusahaan diciptakan olehnya. Belum lagi dia direktur inti perusahaan. Kalau dia dipecat, penelitian produk baru akan terhenti. Cih, seram banget. Benar, jangan pecat dia. Kami ada ribuan orang. Tak mungkin hilang kau saja. Perusahaan tak bisa berjalan. Siapapun kau hari ini, kau tetap dipecat. Kau yakin? Kenapa? Kau tak dengar kataku? Oke, aku gak kerja lagi. Lihat saja tanpa aku. Perusahaan di mana? Melati, kau pasti menyesal nanti. Melati Kusuma, kau pasti menyesal nanti. Marah tak berdaya. Kau. Oke, mau pecat aku ya. Kita hitung dulu. Gajiku 200 juta. Aku kerja di sini 22 tahun. Kau harus ganti rugi 23 bulan gaji ya, 4,6 miliar. Selain itu, opsonku senilai 100 miliar. Berikan uangnya, aku pergi. Segitu banyak? Kenapa? Sekarang takut? Berikan uangnya. Dengar ya, uang hari ini kau takkan dapat sepeser pun. Kenapa? Karena aku Presiden Direktur Gunawan Group. Mau gugat? Silahkan. Aku tak percaya tim hukumku yang banyak ini takkan kalah dari kau. Kau. Oke, tunggu saja. Lihat ya, hari ini aku bantu perusahaan hemat triliunan. Pecat Rizky, perusahaan bisa mogok. Ruginya tak cuma triliunan. Kurang akal. Presiden Direktur bijak. Semuanya, aku beri nasihat. Mulai sekarang, di perusahaan ini, jangan sombong. Dengar tidak? Baiklah, bukannya mau rapat, bilang saja. Presiden Direktur, perusahaan akan buka 2 cabang baru. Ini kandidat manajer yang sesuai. Silakan dicek. Ini lumayan. Gaji tahunannya berapa? 10 miliar. Apa? 10 miliar? Gajiku cuma 6 miliar. Dia cuma manajer cabang. Kenapa minta 10 miliar? Kau suap ya? Kamu suap ya? Mana mungkin? Aku kerja di grup ini 20 tahun lebih. Mana mungkin aku berbuat begini? Proyek ini kompleks. Cuma dia yang mampu. Jadi gajinya mahal. Kata Bapak Leonardo, gaji ini bisa diterima. Gak bisa. Gak mau. Kami cari setengah tahun baru dapat 1 orang. Perusahaan lain semua sudah siap. Kalau tak ada GM ini, tiap hari bisa bakar miliaran. Jangan kejar laba kecil.
Jangan coba menjahilin aku. Wajar ada masalah. Perusahaan keluarkan banyak uang untuk rekrut kalian. Tujuannya buat kalian. Atasi masalah. Gaji pokok dikurangi 3 kali. Waktu seminggu, cari orang yang cocok. Aku. Kenapa? Tak bisa. Presiden Direktur, silakan lihat dulu CV yang kedua ini. Ini dari Langit Biru Corp. Dia manajernya. Proyeknya lebih sederhana, jadi gajinya lebih rendah. Kami pakai kontrak hasil. Jadi, kalau target tak tercapai, tak usah bayar gaji. Bagus. Model ini harus dipromosikan. Sebaiknya selain aku, semua karyawan tanda tangan kontrak hasil. Kalau begini, kalau tak capai target, tak usah bayar apapun. Ini baru adil. Tak baik kan? Presiden Direktur, kalau begitu kita tetapkan dia dulu. Tunggu dulu. Dia zodiak Taurus. Hah? Ini ada apa? Aku mah cocok sama Taurus. Jangan orang ini. Hah? Jangan ambil orang ini. Hah? Presiden Direktur? Kita ini perusahaan. Kok percaya zodiak? Kelakuan main-main. Beraninya serang aku. Mana aku serang kamu? Kamu bilang aku main-main. Ini serangan padaku. Kenapa? Berani bilang tak berani ngaku. Kamu benaran menjijikan. Ini cuma metafora. Metafora apaan? Dengar ya, di kota Melati tak ada yang berani marahiku. Hari ini, kalau tak minta maaf, masalah ini takkan usai. Maaf, aku cuma merasa zodiak itu tak masuk akal. Tak masuk akal apaan? Kau tak lihat, banyak ilmuwan percaya zodiak. Itu ilmiah. Dia lebih pintar darimu. Cuma kamu yang ngotot. Jadi kandidatnya? Atau kita tetapkan dulu? Kita tak bisa karena masalah ini melepasnya kerugian besar. Dengar ya, kata-kataku perintah. Bisa kerja, kerja. Gak bisa, pergi. Pergi saja. Orang kayak kamu, perusahaan mana bisa maju? Aku juga nggak kerja. Presiden Direktur, Bapak Andi itu wakil direktur, urusan saluran penjualan. Dia pergi, gimana operasional kita? Ada aku. Takut apa? Ada aku. Takut apa? Para eksekutif sudah kosong. Kalau Bapak Leonardo tahu, pasti marah besar. Hari ini saja aku hemat perusahaan triliunan. Bapak Leonardo pasti puji aku. Mana mungkin marah. Kamu ini tak paham manajemen. Kamu juga dipecat? Dasar Melati jalan. Aku tak mau disiksa dia lagi. Bagus pergi. Kalau dia ada, perusahaan pasti bangkrut nanti. Mending kita ke Pratama Group saja. Aku punya nomor presiden direktur mereka. Biar aku hubungi. Halo, biar aku kenalkan diri. Aku Andi Santoso. Ada teman aku, Rizky Wijaya. Kami... Aku tahu kalian. Kalian tanggung jawab penjualan dan R&D Gunawan Group. Tak sangka presiden sangat mengenal kami. Kalian berdua senior di dunia kosmetik. Nama kalian sangat terkenal. Maaf ya, aku mau tanya. Perusahaan Anda lagi rekrut. Kami berdua mau ke perusahaan Anda. Baik, itu kehormatan. Sangat selamat datang. Dengan Melati bergabung, Pratama Group bisa kita dapatkan. Bapak Leonardo, gawat, ada masalah besar. Sudah kubilang, jangan panik. Kalau ada masalah, harus tetap tenang. Walau dunia runtuh, wajahmu tetap tenang. Paham? Tapi ada masalah besar, Bapak Leonardo. Walau langit runtuh, aku yang tanggung. Kok kamu panik buat apa? Baik, benar kata Bapak. Ada apa? Bilang saja. Melati memecat Rizky dan Andi dari perusahaan. Apa? Jangan bercanda. Mereka itu direktur perusahaan kita. Memimpin R&D dan penjualan. Biasanya aku sangat menghargai mereka. Melati memecat mereka. Serius, Bapak Leonardo? Gawat. R&D dan penjualan hilang. Perusahaan pasti bangkrut. Melati sebenarnya mau apa sih? Rizky, kamu di mana? Soal hari ini,
Itu salah paham. Asal kau kembali, semua bisa bicara. Tak usah bicara. Aku dan Andi sudah bergabung dengan Pratama Group. Apa? Mereka juga pegang rahasia perusahaan kita. Sekarang ke Pratama Group. Perusahaan kita gimana? Gawat, semua sudah tamat. Semua gara-gara Melati. Kubunuh kau! Kubunuh kau! Antar aku ke Melati. Aku mau habisi dia. Bapak Leonardo, kenapa kesini? Masih berani tanya aku? Kau lakukan apa hari ini? Ternyata Bapak kesini buat puji aku. Memuji kau? Memuji apa? Bukannya. Hari ini aku berkontribusi besar buat perusahaan. Kau kontribusi apa? Hari ini aku hapus jam pelan-pelan. Setahun bisa hemat 70 miliar. Apa gunanya? Aduh, hemat dan cari sumber. Laba perusahaan harus dimulai dari hal kecil. Oh ya, aku juga pecat 2 kandidat cabang. Juga buat perusahaan hemat banyak uang. Masih berani bilang, demi gaji 10 miliar, aku rugi ratusan miliar tiap hari. Ini hemat. Dan itu apa? Zodiak yang gak guna. Otakmu rusak ya? Bapak Leonardo, aku harus tegur Bapak. Tegur aku? Aduh, Bapak lama tadi lapangan. Tak tahu, orang-orang ini ternyata makan suap. Aku ini hemat buat perusahaan. Hemat apa? Bapak Leonardo, kenapa pukul aku? Dengar ya, gaji mereka aku yang bahas. Mana ada suap? Yang kau sebut hematisasi malah menyebabkan perusahaanku rugi ratusan miliar. Sekarang perusahaan karyawan tak stabil. 2 cabang baru tak bisa beroperasi. Ini semua salahmu. Ini cari orang bukannya mudah. Aku tak sangka seberat ini. Bapak Leonardo, aku lakukan demi perusahaan. Aku manajemen perusahaan dengan hati. Kau tak bisa manajemen. Aku baru sadar. Pratama Group bisa berkembang. Tak ada hubungannya denganmu. Kau tak bisa manajemen sama sekali. Bapak Leonardo, kau salahkan aku. Salahkan? Jawab aku. Mana Rizky dan Andi? Mereka itu direktur inti. Kau pecat mereka. Perusahaan bagaimana? Sekarang mereka ke Pratama Group. Kau hancurkan perusahaanku. Mereka penting sekali. Omong kosong. Kau pikir aku main-main saja? Kalau begitu, tiap posisi ada wakil direktur kan? Cukup naikkan mereka saja. Kau bodoh sekali. Aku penasaran. Kenapa Samuel bisa cari bodoh sepertimu? Manajemen perusahaan? Rizky dan Andi bisa kasih rahasia inti ke orang bawaan mereka? Jadi maksudnya, tanpa mereka, perusahaan benar-benar tak bisa beroperasi. Tentu saja nilai perusahaan 400 triliun bakal hancur karena kau. Melati, kau mau ganti rugi bagaimana? 400 triliun? Hidupku gak cukup bayar. Gimana ini? Melati, ku buat kau jadi wanita paling murahan di kota Melati. Ku buat kau hidup lebih hina dari anjing betina. Tunggu dulu, Bapak Leonardo. Sebenarnya, aku pecat mereka itu sudah dalam rencanaku. Kau sengaja mau rusak aku ya? Enggak, bukan begitu. Aku sebenarnya Pratama Group, jaringan penjualan dan resepnya aku tahu semua. Aku cuma merasa tak butuh Rizky dan yang lain. Jadi, aku pecat mereka. Mau hemat biaya perusahaan. Serius? Tentu saja, keduanya itu gaji tahunan plus dividen meraih puluhan triliun perusahaan. Aku cuma mau bantu hemat uang perusahaan. Resep dan jaringan bahan baku, kau benar bisa atasi? Mana bisa aku atasi? Hal-hal ini tak pernah kulihat sebelumnya. Tapi demi hidup, harus bohong dulu. Tentu saja, beri aku 10 hari. Aku bisa atasi. Oke, 10 hari lagi. Aku mau lihat hasilnya. Kalau kau tak bisa, ku buat kau jadi makanan anjing. Baik. Bapak Leonardo, soal ini tenang saja. Seram sekali. Untung aku cepat berpikir. Sudah begini, harus berani bertaruh. Aku punya trik terakhir. Sekarang yang bisa selamatkan aku dari Leonardo cuma Bapak Aditya. Walau Aditya bilang tak suka aku, pasti bohong. Dengan kecantikan ini, pasti bisa dapatkan dia. Nanti bisa usir Nadia dari sini. Aku bisa balikan situasi.
Sayang, kamu baru pulih beberapa hari. Jangan terlalu keras. Aku baru ambil alih perusahaan. Sangat sibuk. Saat ada Melati, apa takutmu? Aku juga tak sangka Leonardo bisa jadikan Melati presiden direktur. Awalnya aku pusing cara bersaing dengan Gunawan. Sekarang tak perlu khawatir. Rizky dan Andi sangat profesional. Mereka bawa semua rahasia Gunawan Group ke sini. Dengan mereka, aku yakin Pratama Group cepat mendominasi dunia kosmetik. Yanto. Halo. Oke. Aku ke sana. Sayang, Yanto mau bicara sesuatu. Aku pergi ke sana dulu. Oke. Di mana orangnya? Bapak Aditya. Bukannya Yanto yang ajak. Kenapa kamu? Bapak Aditya, aku suruh Bapak Yanto ajakmu. Aku mau ngobrol sama kamu. Ada apa yang mau dibahas? Bapak Aditya, aku kangen kamu. Jangan sentuh aku. Melati, kau mau apa sih? Bapak Aditya, kamu pura-pura. Aku tahu, sebenarnya kamu suka aku. Aku juga tahu, kamu gak dapat aku. Jadi kamu sama Nadia. Tenang saja, hari ini ku beri kesempatan. Otakmu ada masalah. Sudah ku bilang, aku gak suka kamu. Pria itu selalu ngomong mulut, tapi tubuhnya jujur sekali. Kamu ngapain sih? Bapak Aditya, kamu pura-pura tak sangka Bapak suka pasif. Menarik juga. Tenang saja, hari ini aku pastikan kamu puas. Lihat, senjata cepat dan senjata serang. Sudah siap semua? Samuel suruh pakai ini, aku tolak semua. Tenang saja, malam ini pasti kamu puas. Aditya. Hargisan. Kamu benar-benar tak suka aku. Aku kurang apa buatmu gak puas? Kamu begitu suka Nadia itu. Hari ini baru kurealisasi. Samuel memang buta. Baru bisa suka sama jenismu. Kamu sampai ke sini ada alasan. Aditya, dasar brengsek. Kusuruh kau tak mau juga. Nadia itu benarkah sebaik itu? Bapak Leonardo, ada keperluan apa? Jangan pura-pura. Barusan departemen penjualan telepon aku. Kata mereka kau tak kenal saluran. Melati, kau mau mati. Aku lagi negosiasi rahasia dengan mitra Pratama Group. Bapak Leonardo, tenang dulu. Nanti pasti ada kemajuan. Kayaknya mau buang Nadia ini. Harus dari akar-akarnya. Semuanya sudah datang. Lihatlah proyek estetika terbaru kami. Silakan jelaskan. Sayang, malam ini tak pulang lagi. Tubuhmu kuat. Aduh, besok kita nikah. Aku harus selesaikan ini. Masih kerja malam juga.
Sudah zaman modern, tak usah prosesi nikahan. Waktu masih cukup. Aku ganti baju dulu. Kamu bersiap juga. Baiklah, aku ke lokasi nikahan dulu. Hari ini, semua elit Kota Melati akan hadir. Aku harus bersosialisasi. Oke. Nadia, saat ini sudah kubayangkan berkali-kali. Akhirnya jadi. Bapak Aditya. Melati, kamu lagi? Kamu gak ada kerjaan? Kenapa blokir mobilku? Cepat pergi, ini hari pernikahanku. Jangan ganggu. Jangan galak. Bapak Aditya, aku kesini mau bilang, kamu gak boleh nikahin Nadia. Otakmu apa rusak? Nikah sama siapa? Mana urusanmu? Alasanmu mau nikahin Nadia? Apa karena waktu kecilmu dia pernah tolongmu? Kok kamu tahu hal ini? Saat itu, kau belum pewaris Mahendra. Karena konflik keluarga, kau diusir dari Mahendra. Jalanan nyaris kelaparan. Betul. Kalau bukan dia, aku pasti sudah mati. Paman, aku lapar. Aku 3 hari nggak makan. Boleh kasih roti 1? Si pengemis dari mana ini? Pergi sana! Cepat pergi! Jangan ganggu! Aduh, pergi sana! Lapar, aku lapar. Ibu, aku nggak kuat. Dia yang tolong aku. Kalau bukan Nadia, aku pasti sudah mati di musim dingin itu. Nadia bilang, dia tolongmu. Ada apa? Bukan begitu. Nadia bohongi kamu. Lapar. Aku lapar sekali. Ibu, aku nggak kuat lagi. Ibu. Coba lihat. Kamu nggak apa-apa. Cepat bangun, anakmu nggak apa-apa. Ibu, cepat bawa dia ke rumah sakit. Baik. Kata dokter, dia sudah nggak apa-apa. Nanti pasti bangun juga. Kami ada urusan. Ayo pulang dulu. Baiklah, kamu harus cepat sembuh. Orang yang menolongmu bukan dia. Aku. Mana mungkin? Kalau tidak, mana mungkin aku tahu semua ini? Aku sudah panggil pemilik restoran itu. Kalau nggak percaya, kamu tanya dia. Benar kamu. Bapak Aditya, seharusnya aku nggak usah usir kamu. Aku yang salah. Tolong maafkan aku. Jangan omong kosong. Bilang padaku, sebenarnya siapa yang mengantarku ke RS? Bilang padaku, sebenarnya siapa yang mengantarku ke rumah sakit? Wanita ini. Jadi belasan tahun ini, aku salah cinta. Aditya, ternyata karena ini, kau jatuh hati pada Nadia. Kau terlalu bodoh. Demi dia, kau sia-siakan belasan tahunmu. Kenapa kau tak bilang padaku? Aku cuma merasa itu hal kecil. Kebaikanku tak perlu dikatakan. Aku tak mau paksa kau. Aditya, aku tak mau, cuma pas-pasang. Tapi kau benar-benar suka. Kau paham? Salahku. Kukira tak ganggu kau. Tak kasih tahu
bisa kasih kau hidup yang tenang. Tapi tak kusangka kau ingat hal ini lama. Tak sangka juga Nadia begitu keji. Dia tega bohong padamu. Nadia takkan pernah bohong padaku. Pemilik itu sudah bilang, kenapa kau masih menipu diri? Setelah kau tolak, aku sedih. Aku ke tempat pertama, kulihat kau. Ingat-ingat lagi. Tapi tak kusangka bisa tahu hal ini. Aditya, salahku. Jika dulu aku berani kasih tahu kau. Mungkin sekarang bersama kita berdua. Salahku semua. Sekarang aku tak mau terus pengecut. Aditya, ayo kita bersama. Gak bisa. Kenapa? Apa aku kurang baik? Aditya, aku yang gadis idamannya. Sekarang kau tahu kebenarannya. Kenapa kau masih ingat Nadia? Benar. Perasaanku pada Nadia berawal dari dia yang menolongku. Dulu aku miskin dan hina. Dia tak hanya selamatkan nyawaku, tapi juga seperti cahaya yang menerangi dunia kegelapan. Bisa dibilang, tanpa dia, aku tak akan seperti sekarang. Jadi, cinta kami lebih dari segalanya. Bagaimana aku? Aditya, kau tolong aku. Aku akan ganti rugi. Mulai sekarang, masalah kita sudah selesai. Oke? Aku tak akan tekan kau lagi. Aku dan Nadia beri kau uang. Pergi dari kota Melati. Gak, Aditya. Kenapa? Apa kurangku darinya? Jika tak ada hal ini, aku pasti masih mempertimbangkanmu. Tapi kini tak lagi. Dulu kau sangat baik. Meski di jalan, orang asing pun kau tetap menolong. Tapi kau berubah. Aku berubah. Cuma karena di kantor aku tega, Nadia. Kau begitu percaya dia. Aditya, kau ternyata dia tak seperti yang kau pikirkan. Gak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Dia bisa pura-pura jadi penyelamatmu. Kau tahu, sebenarnya dia sudah lama bersama pria lain. Apa? Kalau tak percaya, lihat sendiri. Nadia sudah lama hianatimu. Jelas-jelas saja. Mungkin anak sebelumnya, bukan anakmu. Enggak. Nadia, kenapa kau tega begini? Aku sudah berikan segalanya. Aditya, jangan sedih. Demi wanita begini, gak sepadan, masih ada aku. Bodoh. Foto yang diedit, kau langsung percaya. Keluarga Mahendra akan jadi milikku. Terima kasih. Kau buktikan siapa dia. Belum terlambat untuk bertobat. Kalian belum menikah, semua masih bisa diubah. Aditya, ini tujuan aku. Temui kau hari ini. Aditya, aku temani, batalkan saja. Batalkan? Tapi semua orang penting di kota Melati hadir. Ini tak baik. Dia sudah tega begini, kenapa kau masih bela dia? Benar. Aku akan permalukan dia di depan semua orang penting di kota Melati. Ibu Nadia, selamat ya. Terima kasih sudah datang. Ibu Nadia sungkan. Sejak kau ambil alih Pratama Group, perusahaan makin maju. Sekarang Mahendra Pratama Group pasti dominasi kota Melati. Jadi konglomerat. Kau undang kami ke pesta pernikahan itu, kebanggaan kami. Semua karena Melati. Kalau bukan dia, mana mungkin aku harus datang ucapkan selamat ke Pratama Group. Melati, kau pantas mati. 10 hari sudah lewat. Kau tak bantu aku sedikit pun. Malah perusahaanku nyaris bangkrut. Kau pergi kemana? Kalau kutemukan, aku habisi kau. Kalian sungkan. Nadia, sekarang jam berapa? Sudah jam 12. Bapak Aditya belum datang.
Belum datang. Sudah siang. Bapak Aditya belum datang. Apa ada masalah? Iya, ada apa? Bapak Aditya tak sepeduli seperti gosip soal Ibu Nadia. Nadia, telepon dia, usulkan. Sudah telepon, tak bisa dihubungi. Apa? Tak bisa? Acara hampir dimulai. Kenapa tak bisa dihubungi? Aduh. Bapak Aditya datang. Aditya, acara siap. Ayo mulai. Tenang saja. Melati, kenapa kesini? Kenapa aku tak boleh kesini? Melati, kau berani muncul. Kau bunuh kau. Coba sentuh aku. Kenapa aku tak berani? Kamu datang pas. Aku lagi cari kamu. Kamu malah mau cari mati. Padahal dulu kamu presiden direktur Pratama. Tak punya akal sepertinya. Kamu tak lihat aku datang sama Bapak Aditya. Kamu tahu kita datang buat apa? Buat apa? Hari ini aku dan Aditya datang batal tunangan. Apa? Batal tunangan? Ada apa ini? Nadia, aku resmi beritahu. Pernikahan batal. Kenapa? Aditya, ada apa ini? Tentu saja karena Aditya tak suka kamu. Dia mau nikahi aku. Kamu dicampakkan. Paham? Hari ini Aditya akan di depan semua orang penting menghinamu. Kalau kamu, Leonardo, kamu sekarang tahu kenapa aku berani muncul. Sekarang, aku tunangan Bapak Aditya. Kau berani sentuh aku. Kau mau habisi aku. Silahkan, ku beri kau kesempatan. Kau berani coba. Kau pikir Gunawan Group masih sehebat dulu? Leonardo, tak sangka kan? Cuma 10 hari kita tukar posisi. Aditya, kamu main apa? Kamu benar ingin batal nikah demi dia? Ya jelaslah. Ngapain ketawa? Tentu saja karena kamu bodoh. Masih perlu ditanya. Kamu yang bodoh. Melati. Aditya, apa maksudmu? Kamu pikir aku bakal nikahimu? Bukannya begitu. Aku Aditya. Mana mungkin percaya omonganmu? Kau pikir kau Sua, pemilik restoran? Cuma buat-buat bohong, bisa tipu aku? Saat kau temui pemilik restoran, dia malah cari aku dan cerita semua soalmu. Semua ini cuma pura-pura buatmu. Kau sudah tahu. Kenapa kau masih ajak aku ke pesta ini? Tentu saja menontonmu. Bermain sirkus. Buat nikahku dan Nadia jadi lebih meriah. Hari ini, di depan semua orang penting, aku akan permalukanmu. Biar semua tahu siapa kau sebenarnya. Dan kau hancur selamanya. Aku ajak kau ke sini, mainkan sandiwara. Tujuannya agar kau benar-benar menyinggung Leonardo. Sekarang, dia pasti mau habisi kau. Dasar jalang. Iblis! Kau iblis! Melati ini sudah lama ku dengar. Bukan orang baik. Iya, belakangan ini pakai nama Gunawan Group mau kontak denganku. Untung belum aku tanda tangani. Aku juga, nyaris tertipu. Bapak Leonardo kau disakiti dia. Jangan maafin dia. Kalau tidak, kami juga nggak setuju. Ya, benar. Tenang saja. Aku punya ribuan cara buat dia menderita. Jangan! Jangan! Kau... Jalan! Ikut aku! Lepaskan! Ayo! Aditya, ikut aku. Aditya! Aditya! Nadia, maaf ya, tak bilang sebelumnya. Kau tak salah paham? Enggak kok. Selama ini, aku nggak percaya. Orang sepertinya
bisa ganggu hubungan kita. Nadia. Jadi, cara dimulai.